Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga antum semua dan juga ustadz-ustazah di sekolah dalam keadaan sehat. Dan selalu berikan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah kita yakni Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman kelas 9, ketemu lagi dengan Ustadz Budi dalam kegiatan pembelajaran PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, pembelajaran kita pada saat sekarang ini yaitu berkaitan dengan materi baru yang masuk ke bulan kedua pada minggu pertama ini, yaitu terkait dengan pidato persuasif. Namun sebelumnya marilah kita siapkan diri dulu untuk mematuhi protokol kesehatan. Harapan Ustadz dan Ustazah bahwa sebelum antum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, antum sudah dalam kondisi berwudu, sudah dalam kondisi bersih, dan juga sudah melaksanakan rutinitas amal yaumi yang kita anjurkan, baik dari sekolah maupun kegiatan pribadi antum. Baik teman-teman, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan bahasa Indonesia, yaitu memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita rangkum untuk dalam pembelajaran dalam 1 bulan ke depan, yaitu ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu antum dapat menjelaskan pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, antum dapat menganalisis gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Yang ketiga, antum dapat menganalisis struktur teks pidato persuasif. Yang keempat, antum dapat menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dan yang terakhir yaitu menganalisis struktur dan ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Baik, selanjutnya konten materi yang akan dijelaskan dalam 1 bulan ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi pidato persuasif. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan yang ketiga, menampilkan isi pidato persuasif. Masing-masing yang kita buat, yang sudah kita terangkan ini adalah memiliki beberapa poin-poin tugas yang antum kerjakan yang sudah tersusun dalam LKPD antum. Dari sekolah, silahkan antum cek, silahkan antum buka. Kita buka pada halaman pertama ya. Untuk LKPD ini Ustadz akan jelaskan bagaimana cara pengisian dan tugas antum untuk hari ini. LKPD antum pada lembaran pertama, halaman pertama yaitu terkait dengan bahasa Indonesia. Di sini ada pidato persuasif. Ada mengidentifikasi isi pidato persuasif. Silahkan antum baca rangkuman ini. Ada 3 paragraf di sini. Di sini menerangkan penjelasan tentang pidato itu apa, pidato persuasif itu apa. Intinya, secara singkat dapat kita artikan bahwa pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mempengaruhi para pendengar yang sifatnya mengajak atau membujuk supaya para pendengar menjadi yakin untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Nah, jadi secara gambaran umum seperti itu. Lanjut, untuk penugasan yang pertama yang antum harus selesaikan adalah antum baca paragraf antum terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini ada beberapa pidato yang sudah dituliskan di sini. Antum baca pidatonya. Antum kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dalam buku latihan bahasa Indonesia antum. Selanjutnya, kita masuk ke menelaah struktur kebahasaan pidato persuasif. Di sini ada beberapa struktur, ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada isi pidato, ada penutup pidato. Jadi tugasnya baca kembali teks pidato yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya tugasnya ada pada tabel, itu mencari gagasan pokok atau gagasan utama dari setiap paragraf. Sekarang struktur teksnya, ada salam pembukanya, ada pendahuluannya, ada isi pidatonya, ada penutup pidatonya. Kalau tadi itu terbagi beberapa paragraf, 1, 2, 3, 4. Cuma belum tahu strukturnya yang mana, salam pembukanya paragraf berapa, pendahuluannya paragraf berapa,
paragraf berapa isi pidatonya, dan penutup pidatonya juga paragraf keberapa. Jadi setelah antum sudah dapatkan paragrafnya, antum pilah lagi, antum buat menjadi strukturnya. Paragraf 1 itu termasuk struktur salam pembuka atau bukan, termasuk pendahuluan atau bukan, gitu. Dan gagasan pokoknya apa dalam paragraf salam pembuka itu, misalkan seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, kita masih berkaitan dengan teks pidato persuasif. Di sini ada disiplin. Ya, ini ilustrasinya ya teman-teman. Selanjutnya penugasannya juga ada terkait dengan teks pidato di atas ya, strukturnya. Salam pembuka, kalimat dalam teks pidato persuasifnya apa? Pendahuluan kalimat dalam teks pidato persuasif di atasnya apa? Isi juga seperti itu, penutup pidatonya apa? Jadi untuk bisa menelaah struktur laporan pidato di atas. Sekarang kebahasaannya. Kebahasaan berupa penggunaan kosakata emotif, kata benda, dan istilah di bidang keilmuan pada teks pidato persuasif. Antum baca dulu materinya di atas. Sudah Ustadz buatkan di sana, tinggal antum baca. Lanjut, terakhir menampilkan pidato persuasif. Nah, di sini beberapa tahapan untuk menampilkan video persuasif. Pertama, menentukan topik dan tujuan, menganalisis publik dan situasi, mengumpulkan atau menyeleksi bahan, menentukan metodenya. Metodenya ada 4 di sini. Metode naskah, hafalan, menuliskan garis besar, metode serta-merta atau spontan. Ini masuk di ujian nasional biasanya. Tapi nama umumnya manuskrip itu apa? Berarti metode naskah. Udah tuh ekstemporan itu metodenya apa? Menuliskan garis besarnya saja. Itu tolong dipahami. Dan tugas antum adalah soal yang terakhir, yaitu naskah pidato proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam video yang Ustadz ajarkan ini, nanti Ustadz contohkan pembacaan naskah proklamasi oleh Presiden pertama. Ini ada teks proklamasinya. Silakan antum tirukan bahasa pidato proklamasi 17 Agustus 1945 yang mana kita baru merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 beberapa hari lalu. Jadi, tugas antum yang terakhir ini adalah antum membuat video pembacaan teks proklamasi 1945 pada teks ini, ya, dengan versi antum. Bagaimana antum menyampaikan teks proklamasi seumpama antum adalah presidennya pada saat itu. Tugas itu silahkan antum buat dalam video. Sudah itu dengan gaya pengucapan, artikulasi, intonasi, dan volume, dan penyampaian informasi yang tepat. Video langsung dikirim ke Ustadz Budi selaku guru bidang studi bahasa Indonesia. Sedangkan tugas tambahan berikutnya adalah mengerjakan soal-soal pilihan ganda yang sudah tersedia di LKPD. Tambahannya adalah membahas soal-soal ujian nasional yang sudah Ustadz cantumkan, yaitu Ujian Nasional Bahasa Indonesia tahun 2016 sebagai acuan antum dalam membahas soal-soal ujian nasional. Jangan menganggap bahwa besok tidak ada ujian nasionalnya, bukan itu tujuan kita. Tapi setidaknya bahwa anak SMP itu harus menguasai materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan tolak ukur ujian nasional ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, itu penyampaian terkait dengan pengisian LKPD pada hari ini. Kemungkinan video pembelajaran yang Ustadz berikan hanya arahan saja, sedangkan materinya sudah ada dalam LKPD. Baik teman-teman, kita akan simak video persuasif terkait dengan contoh pidato persuasif Insinyur Soekarno dan contoh pidato persuasif Jenderal Sudirman. Bung sedang sakit, sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji.
menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Nah, yang terakhir, sebelum kita tutup, saya harapkan semua antum itu mengerjakan tugas-tugasnya di buku tugas latihan bahasa Indonesia. Baik itu tugas bahasa Indonesia maupun tugas-tugas lainnya. Dan Ustadz berpesan kepada antum semua, karena antum sudah kelas 9, antum merupakan kakak tertua di sekolah kita, dan juga untuk kelas 9, penilaian pada ujian terakhir nanti itu diambil dari semester 1, semester 2, semester 3, dan terakhir ini semester 5. Jadi Ustadz harapkan mudah-mudahan di semester ini, walaupun kondisi kita pandemi, nilai antum tetap bagus, karena ini adalah nilai penentu terakhir antum untuk mengisi ijazah antum nanti. Kalaupun tidak ada ujian nasional, nilai antum diambil dari nilai raport pada semester ini dan 4 semester berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan sebagai video pengantar dalam 1 bulan ke depan ini. Selanjutnya instruksinya akan Ustaz buat dalam bentuk informasi saja di grup orang tua masing-masing. Mudah-mudahan antum tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, jaga imun tubuh, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran, ketabahan, dan segera penyakit yang melanda saat ini Allah angkat dan kita bisa kembali sekolah sedia kala. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan kegiatan pembelajaran ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum wasikum min nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.